Dan dalam acara itu ternyata Pak Ara dan PKP gagal menepati janji. Sebetulnya Anda itu kalau beli rumah, selain Anda nanti akan punya tempat tinggal, ya. Yang kedua Anda juga akan punya aset. Kok dari itu tukang survei itu kok kaya banget ya? Satu, saya bukan tukang survei biasa. Jadi mohon maaf nih ya, Pak Ara nih, ini spontan aja nih. Ya, siap. Jangan hanya fokus kepada pembangunan perumahan dan juga kepada perbaikan perumahan. Pak Kodari itu menentang Menteri Keuangan katanya gitu ya. Halo, selamat malam Sobat Hunian. Kembali lagi bersama saya Zafira Alimifta di sini di podcast Suara Hunian. Malam ini adalah suatu malam yang sangat berharga nih buat podcast Suara Hunian. Karena apa? Karena kita kedatangan seseorang yang sangat istimewa di sini. Kita kedatangan Bapak Muhammad Kodari selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak. Terima kasih Zafira. Terima kasih juga Bapak. Saya sangat berterima kasih Bapak karena di sela-sela waktu Bapak yang sangat sibuk ini, Bapak menyempatkan hadir di podcast kami Bapak. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya. Sama. Sudah pasti ya kita akan berbicara soal perumahan dengan Bapak Muhammad Kodari ini pada malam ini ya. Kita akan berbicara banyak dan tentunya saya tidak sendirian ya. Saya di sini bersama Bapak Salamuddin Daeng seperti biasa. Selamat malam Bapak. Selamat malam Safira, apa kabar? Baik. Panggilannya siapa Pak? Salamuddin atau Salam Pak atau Daeng? Pak Daeng. Oh Pak Daeng. Kalau panggilan kiranya Bang Daeng. Bang Daeng ya. Bang Daeng. Ya. Gimana Bang Daeng? Terima kasih Safira. Sudah sangat siap malam ini? Insya Allah siap. Kita kedatangan KSP nih Pak. Ya betul, ini sangat berharga sekali. Iya Pak. Dan beliau di tengah kesibukan, kita tahu banyak sekali isu di nasional. Beliau masih menyempatkan diri. Kita sudah tunggu 2 minggu. Susah bikin jadwalnya nih Pak. Kita sangat beruntung ini kedatangan Bapak ini malam ini. Siap. Nah tentunya kita akan ngobrol Pak soal perumahan Indonesia ke depannya bagaimana ya dengan Bapak Kodari ini. Siap Safira. Jadi seandainya bukan podcast Suara Hunian di bawah Kementerian Perumahan, mungkin ada baiknya kita belajar sama Pak Dr. Kodari bagaimana caranya sukses. Benar sih Pak, kalau itu sih Pak. Pak Menteri selalu bilang, Daeng kalau mau sukses belajar tuh sama Pak Dr. Kodari. Padahal saya belajar dari Pak Menteri Ara Sirait. Luar biasa. Nah, untuk tidak buang-buang waktu Pak, saya silakan ke Pak Daeng deh. Kayaknya Pak Daeng tuh pengen banget mengupas KSP nih. Gimana sih? Baik Safira. Pertama-tama saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dr. Kodari. Karena beliau mau hadir di tengah kesibukan. Saya tahu sangat sibuk sekali. Banyak sekali isu yang harus beliau handle belakangan ini. Dan tentu saja kita di podcast Suara Hunian ini menjadi satu peristiwa yang amat penting bagi kita ya. Beliau mau mampir di sini. Pertama-tama kita menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Kodari karena diembani amanah baru sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Biasanya disingkat aja Kepala Staf Kepresidenan. Kepala Staf Kepresidenan. Nama kantornya Kantor Staf Kepresidenan. Kantor Staf Kepresidenan. Selamat sekarang Pak. menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Siap. Mudah-mudahan ini amanah besar. Kita doakan beliau sukses, lancar di dalam menjalankan tugas ini. Pak Dokter, ini mungkin sebagai pertanyaan pertama dari kami podcast Suara Hunian. Publik ingin tahu ini kantor staf kepresidenan ini sebetulnya apa, bagaimana, terus lalu mungkin apa bedanya nih? Ada kantor komunikasi presiden, ada kantor komunikasi pemerintah juga sekarang. Nah, juga sering berhubungan sama kita, pernah kita hadiri undangan-undangan mereka. Mungkin Pak Dokter bisa jelaskan nih bagaimana nih beda-bedanya dan raciknya ini. Baik, jadi saya justru mungkin malah mau mulai dengan mengucapkan selamat balik kepada PKP ya. Siap. Pak Ara dan jajaran, termasuk Bang Daeng, termasuk Zafira, karena kemarin baru saja menyelenggarakan acara akad massal ya, 26.000 rumah subsidi.
Dan dalam acara itu ternyata Pak Ara dan PKP gagal menepati janji karena janjinya akad massal 25.000 ternyata kok 26.000. Nah, itu viral itu. Itu janji 25.000 janjinya realisasinya 26.000. Jadi itu gagal menepati janji yang bagus ya. Dan karena di atas target, dan itu adalah anomali dalam kebijakan publik kita bahwa realisasi begitu, ya. lebih ekspektasi. Siap. Nah, jadi kata Pak Prabowo, ini suatu tanda-tanda bahwa kita memasuki fase yang baru, di mana ada mindset atau mentalitas baru. Ya. Kalau bekerja itu melebihi target, bukan di bawah target. Biasanya di bawah target dan penuh dengan permakluman, tetapi di PKP ini ternyata melebihi target. Dan saya melihat tanda-tanda yang kuat bahwa nanti pada bulan Desember akan ada akad massal lagi, target 50.000 itu juga nanti akan gagal menepati janji. Iya, mungkin akan 51.000. Kalau kemarin 25 jadi 26. Mungkin ini naik 10% lagi jadi 55. Ya, jadi ini gagal menepati janji yang bagus ya, dan harus jadi contoh. Kemudian dalam acara tersebut juga Pak Prabowo rupanya ingat kepada Pak Sabam Sirait, almarhum orang tuanya Pak Ara, yang beliau kenal sebagai figur yang keberpihakannya kepada masyarakat, kepada rakyat itu kecil itu besar sekali ya. Di luar perjalanan karir Pak Sabam yang sangat panjang ya, dan luar biasa di pemerintahan. Dan itu diikuti jejaknya oleh Pak Ara ya, sebagai anaknya, yang juga keberpihakannya kepada masyarakat itu sangat besar dan sangat kuat. Lalu catatan yang ketiga yang saya ingat itu juga menarik tuh, orang Batak suaranya keras. Karena mereka hidup di alam yang lepas, alam bebas. Gunung-gunung. Jadi kalau manggil tetangga teriak ya. Nah, tetapi juga pekerja keras, ya, suara keras, sangat keras, kerja keras, gitu. Nah, sebetulnya hampir semua orang Sumatera ngomongnya kenceng, Pak. Betul, saya kebetulan orang Palembang ya, Sumatera Selatan. Saya juga orang Sumatera, Pak. Sumatera mana? Sumatera Aceh, Pak. Aceh. Ujung, Pak. Jadi orang Sumatera Selatan itu, wah itu kalau nggak tahu itu disebut ngomongnya teriak-teriak terus. Nah, kalau Sumatera Selatan itu karena dulu banyak hutan, rumahnya jauh-jauh, rumahnya jauh. Terus ternaknya juga bisa dipanggil, terus sungai, banyak sungai, seberang-seberang itu bisa teriak-teriak gitu. Betul. Jadi itu beberapa hal yang menarik, yang jelas memang akad massal ini merupakan salah satu prestasi ya, dan penanda yang penting dari kebangkitan perumahan di Indonesia ya. Karena apa? Karena memang backlog atau kekurangan perumahan itu ternyata cukup besar. Catatannya sekitar 9,6 ya, anggaplah 10 juta lah kita. Kemudian juga ada PR mengenai rumah tidak layak huni sekitar 26 juta, 20,9 juta juga. Jadi memang tidak heran bahwa Presiden memberikan target-target yang besar, karena memang juga yang harus dikejar ini besar sekali, Pak. Dan yang penting juga adalah bahwa Kementerian PKP dalam kiprahnya sekitar 10 bulan ini telah melakukan beberapa terobosan, baik dari segi pemikiran, strategi maupun dari segi implementasi. Kalau dari segi strategi, Pak Ara menemukan suatu metode yang dianggap paling efektif untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan perumahan, yaitu FLPP ya, fasilitas likuiditas pembangunan pembiayaan perumahan, yang notabene ditemukanlah gitu ya, diinisiasi oleh Menteri Perumahan yang sebelumnya, yaitu Pak Suharso Mono Arfa. Jadi boleh kita katakan bahwa Bapak FLPP itu adalah Pak Suharso Mono Arfa, dan itu diapresiasi oleh Pak Ara dalam bentuk penghargaan ya pada acara Hari Perumahan ya. Pembukaan podcast ini juga hadir juga Suharso. Jadi nenek moyang FLPP nenek moyang kayaknya ketuaan, Pak. Gak apa-apa, memang biar rame. Kalau di podcast gitu harus keluar istilah-istilah unik gitu supaya rame. Urusan viral ini KSP luar biasa, setuju saya. Ya, jadi kalau kita bicara mekanisme mempermudah masyarakat untuk punya perumahan, rupanya strateginya FLPP. Ciri LPP itu apa?
Ya, pertama bunganya kan rendah kan, 5%. 5% di bawah paruh bunga komersil. Tentu itu sangat meringankan dalam melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, uang mukanya juga kecil. Saking kecilnya ada yang ditanggung pemerintah juga. Dan ditanggung oleh pengembang. Seperti Pak Wawan, Pak Angga sering menanggung. Ray mungkin dan asosiasi-asosiasi yang lain juga memberikan fasilitas berupa bunganya itu digratiskan atau uang mukanya digratiskan atau ditanggung oleh pengembang. Jadi ini terobosan besar atau strategi besar dari Pak Ara untuk mengejar pembangunan perumahan ya. Berbagi nomik kata Pak Menteri itu. Berbagi nomik. Jadi kalau pengembang ikut andil menanggung uang muka daripada konsumen, itu salah satu konsep berbagi nomik. Betul. Nah, yang kedua ternyata kan ada terobosan lagi bagaimana FLPP itu juga bisa dikerjakan oleh swasta. Bisa, betul. Nah, ini juga berbagi nomik juga. Karena swasta ya seperti Bank BCA misalnya sebagai swasta besar itu rela untuk mengurangi bunganya supaya kemudian nanti bisa memberikan akses perumahan. Bisa sama dengan FLPP pemerintah. Betul, dengan FLPP pemerintah. Belum pernah Pak Dokter itu? Belum pernah. Iya, ini yang pertama. Jadi sebetulnya kan ini suatu terobosan dan contoh bagaimana niat baik atau strategi yang baik itu akan bisa mendapatkan dukungan gitu loh. Walaupun ya kita paham-paham juga BCA sebagai bank besar mungkin perlu juga melakukan penyaluran likuiditas. Tapi kan tetap win-win kan, gitu kan. Dananya itu mengalir gitu kan, tetapi masyarakat juga mendapatkan keuntungan. Nah, itulah ideal tuh begitu. Sesuai konsep Pak. Ya? Berbagi nomics. Berbagi nomics. Kemudian terobosan yang berikutnya juga dari Pak Ara berusaha untuk mencari tambahan-tambahan pendanaan di luar pemerintah untuk perumahan murah ya, di luar anggaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan tentunya ini bisa terjadi karena Pak Ara temannya juga banyak ya. Kemudian idenya juga bagus, misalnya bisa meminta agar giro wajib minimum di Bank Indonesia. Banyak sekali saya lihat. Iya, banyak teman ya. Tapi kalau idenya nggak bagus nggak bisa juga Pak. Jadi kombinasi dua-duanya lah. Iya, betul. Jadi giro wajib minimum kan diturunkan dari 5% menjadi 4%. Sehingga ada anggaran berapa tuh? 80 triliun atau 130 triliun? 80 T. Dan ada burden sharing antara BI dan Menteri Keuangan 50 T. Jadi totalnya 130. Iya, sehingga kemudian total 130 ya. Dan itu bisa disalurkan lagi untuk fasilitas perumahan murah. Bukan perumahan murah, perumahan dengan kredit yang murah. Bunga murah. Dana murah ya, dana murah ya. Iya, jadi itu terobosan. Kemudian untuk renovasi, beliau juga melakukan terobosan bagaimana jumlahnya yang tadi 45.000 bisa menjadi tahun depan insya Allah 450.000. Kalau yang pertama tadi FLPP dari 220.000 rumah bisa sampai 350.000 rumah. Dan belakangan juga muncul llagi inovasi yang lain. Ternyata untuk renovasi juga dibantu oleh swasta. Dalam bentuk CSR. Dibantu dalam bentuk CSR. Saya sudah ikut ke beberapa titik, salah satunya kemarin di Johor Bahru ya. Johor ya Pak ya? Johor Bahru. Kalau Johor Malaysia. Beda itu Pak, beda negara. Di tengah situasi lagi hangat, iya, ada api-api di sebelah, kita di dalam sini lagi renovasi rumah. Ketika tidak ada masalah ternyata. Dinamika sosial politik, Pak Ara tetap berjalan dengan PKP-nya bekerja untuk meninjau kegiatan renovasi perumahan oleh swasta untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah di Johor Bahru situ. Dan Pak Ara berinteraksi langsung dengan para penerima bantuan, berinteraksi dengan warga. Kemudian anak-anak kita nyanyi-nyanyi lagu-lagu lagu-lagu nasional ya. Padahal situasi orang lagi panik gitu. Lagi panik. Ya, ternyata kan aman. Jadi nggak ada masalah. Ya sebetulnya keamanan itu diciptakan oleh kita bersama. Pak. Jadi terobosan dari PKP ini banyak sekali dan saya melihat puncaknya kemarin itu acara di Cilengsi ya. Di Cilengsi. Jadi itu bukan acara bim salah bim tapi suatu proses yang sangat panjang. Mengakumulasi prestasi. Betul. Jadi di situ itu menjadi penting bukan hanya bahwa ada 26.000 rumah yang akad masal. Jangan akad nikah dong Pak. Saya itu kenapa ya kalau akad itu ingatnya nikah gitu ya. Belum pada menikah. Jangan dong Pak, nikah dong Pak. Akad masal gitu ya. Akad masal untuk perumahan. Nah, tetapi juga di situ sebetulnya puncak dari
aneka prestasi yang rangkaian terobosan diciptakan oleh Kementerian PKP. Tapi Pak Menteri ini, Pak Dokter, tiap hari minta terobosan. Iya betul. Tiap hari bilang, terobosan, mana terobosan? Mana terobosan? Ya terobosan itu kan memang pertama PR-nya besar. Kalau nggak ada terobosan kan nggak selesai. Yang kedua memang sektor perumahan ini kan sektor yang melibatkan aktor yang sangat banyak. Dan itu juga kemarin tercermin pada acara di Cilengsi itu. Betul. Semua ada di situ, ada presiden, ada anggota kabinet yang terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan perumahan ini. Ada Pak Peri Warjio dari BI, ada menteri-menteri yang membantu proses-proses ini. Kemudian ada asosiasi, para pengusaha yang membangun perumahan. Ada direktur direktur bank, pemerintah daerah, direktur perbankan kan penyaluran dananya kan lewat bank-bank, bank-bank swasta maupun BUMN begitu. Kemudian ada kepala daerah, ada Pak KDM, ada Pramono Anung di sebelahnya, kompak. Dan itu dan kelihatannya memang Pak Menteri berusaha merangkul dan merangkum ekosistem disebut sebagai ekosistem perumahan. Karena sepengetahuan saya beliau cuma punya dua istilahnya dua kunci ya. Satu terobosan, dua gol. Percuma kalau nggak ada gol. Satu terobosan, dua gol. Satu terobosan, dua gol. Nah, gol itu bisa tercapai kalau ada terobosan kan? Ada terobosan. Ada ide, ada terobosan, ada gol. Iya, kalau saya sebagai yang di luar boleh nambahin satu ya. Siap. Kerja keras. Oh, kerja keras. Nah, kalau itu udah pasti. Saya tahu kerja keras teman-teman ya, pagi siang malam ya. Apalagi dengan Pak Menteri ya. Yang sangat militan. Ini harusnya udah pulang jam 4. Pak Dokter, tapi ini sampai sekarang. Makasih ya, maaf ya udah nungguin saya ya. Tapi intinya kalau bisa jalan dan lulus dari Pak Ara itu pasti akan jadi SDM yang tangguh lah, siap terjun dalam segala medan itu. Jadi itu adalah hal-hal yang saya kagumin dari acara yang kemarin saya saksikan. Tambah satu lagi. Jadi di acara itu ingat nggak Presiden? Hormat. Saya sebagai jenderal hormatnya kepada siapa? Dua orang. Satu namanya Angga Wijaya. Dua namanya Muhammad Ridwan. Panggilannya Wawan. Kenapa hormat? Karena mereka orang yang bergerak dari bawah, bisa berkontribusi, mencapai kesuksesan dan berkontribusi terhadap negara dan bangsa. Angga dan Wawan itu dikasih hormat oleh Presiden. Satu, mereka sebagai insan Indonesia telah menunjukkan etos kerja dan perjuangan yang luar biasa. Dan kontribusinya. Dari bawah bisa menjadi orang yang berhasil, mencapai prestasi, membangun perumahan dalam jumlah yang banyak, kemudian juga profitnya juga besar, jadi orang sukses lah ya intinya. Yang kedua, memang dengan profesi mereka membangun perumahan, terutama perumahan subsidi, dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Oleh masyarakat dan ternyata Pak dan kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Saya sebagai orang yang juga suka properti ya. Saya pribadi terus terang suka properti. Saya lihat perumahannya yang dibangun oleh Mas Angga itu saya di atas rata-rata ya. Senang di atas rata-rata. Saya istilahnya salut. Kalau misalnya ada orang yang berasumsi atau beranggapan bahwa perumahan subsidi itu kualitasnya jelek, kemudian visualnya nggak bagus. Ternyata enggak. Ternyata bagus. Bisa stylish juga, gitu ya. Kualitasnya juga bisa bagus ya. Gengsi banget. Jadi sebetulnya sih rumah subsidi itu kalau dikerjakan oleh orang yang tepat itu juga bisa bagus, lingkungannya bagus, kualitasnya juga bagus. Mereka bisa jadi contoh. Tantangan terbesar dari sektor perumahan ke depan, Pak Dokter. Terutama KSP bagaimana mendinamisasi ini, bahwa sektor perumahan ini diminta berkontribusi 2% dari target pertumbuhan ekonomi 8% terhadap dari GDP kita. Nah, kalau tumbuh sebesar itu Pak Dokter, kira-kira nilai tambahnya atau value editnya itu kira-kira 1.700 triliun. Wow, luar biasa. 8%-nya. Nah, 2% dikontribusikan oleh perumahan. Nah, ini satu PR besar bagi sektor perumahan, terutama bagi Pak Menteri yang terus mencari terobosan, goal, ide, gagasan, terobosan dan goal ini. Nah, bagaimana
Saya tahu, setahu saya Pak Menteri sangat menginginkan KSP untuk ikut mendinamisasi ini semua gitu. Ya, pertama begini, saya tahu itu menjadi andalan karena saya pernah ngobrol dengan Pak Hasim Joyadikusumo. Kita kan mau maju kan kita harus melakukan studi banding ya, kita belajar dari yang sukses. Jadi kita metodenya itu trial and success. Trial and success. Kalau bisa jangan trial and error, tapi trial and success. Jadi belajar dari pengalaman di RRC, kata Pak Hasim, di sana itu pertumbuhan ekonomi Cina yang pernah sampai 10% itu 5%-nya itu dikontribusikan properti, oleh sektor properti. Dan itu wajar ya, karena apa, sektor properti itu kan multiplier efeknya sangat besar. Rumah subsidi 5 orang Pak rata-rata. Yang langsung yang bekerja langsung ya, minimal 5 orang. Minimal 5 orang. Kemudian saya baca tuh ada 185 subsektor industri yang terkait, ya. Yang terkait. Jadi industri bahan bangunan saja misalnya termasuk di situ ada pabrik semen, ada baja, ada bata, ada genteng, keramik, cat, kayu, kaca. Kemudian konstruksi, penyewaan alat-alat seperti ekskavator, kren. Betul. Kemudian bor, gergaji, lalu kemudian furniture. Kan sangat mungkin rumah nggak ada furniture ya? Ya, boleh sih pastilah. 1-2 hari pakai tikar sih boleh. Nggak mungkin Pak. Kecuali tapi jangan lewat dari seminggu. Biasanya jangan dong Pak. Jangan ya, apalagi pengantin baru ya. Jangan tikar ya. Jangan mau ya. Para pemirsa jangan mau ya kalau menikah nanti cuma ketikar. Tapi biasanya gini. Pak, ini biasanya gini, yang tidak punya furnitur di rumah itu biasa tukang bikin furnitur. Misalnya tukang bikin meja, tukang bikin kursi, itu di rumahnya nggak ada meja, nggak ada kursi. Iya, jadi furniture-nya itu juga bisa menjadi salah satu sektor yang generate kegiatan ekonomi. Yang pasti masuk jasa kemudian. Listrik, pemasangan listrik, air, keamanan, kebersihan, kemudian industri keuangan. Keuangan dah langsung itu perbankan, asuransi, lalu pasar tenaga modal, kerja langsung tadi ya. Kerja. Ada tenaga kerja terampil, tidak terampil, tenaga kerja pendukung. Jadi sektornya memang sangat besar sekali dan itu sebetulnya kalau kita bicara industrialisasi nasional, ya industri perumahan ini. Jadi kalau mau kita genjot dari sini, betul-betul menaruh perhatian besar dengan berbagai macam terobosan. 2% itu angka yang mustahil apa bagaimana Pak Dokter? Ya, kita harus optimis ya. Kita harus optimis. Yang jelas paling enggak memang berdasarkan pengalaman yang ada bahwa terbukti sektor properti itu salah satu sektor yang bisa menggerakkan ekonomi gitu. Jadi dan ini sesuatu yang kontinu kan. Yang namanya kebutuhan perumahan itu terus bertambah dan terus dan bertambah gitu. Kalau saya kan kebetulan tinggal di beberapa kota, maksudnya pindah-pindah dan kemudian karena saya pernah tinggal di beberapa tempat, jadi saya sampai sekarang masih suka keliling-keliling ya, suka lihat-lihat potensi pasar properti, keluarga, memang punya rumah juga, punya properti di situ. Saya keliling, misalnya yang rutin ya, Palangkaraya, Bandar Lampung, Palembang. Jadi memang perumahan itu terus berkembang. Antara 25-30 tahun yang lalu dengan sekarang itu udah beda tuh perkembangan kota itu. Waktu saya belum punya rumah, ibu saya bilang, nah coba kamu lihat burung itu, ada sangkarnya. Ada sangkarnya. Masa kamu nggak punya? Saya tertegun juga dengan contoh itu. Ternyata manusia emang harus punya rumah. Gitu. Iya. Nah kalau saya punya dapat ilham yang mirip tapi agak beda. Jadi saya waktu itu ada yang ngajarin begini. Kodari kalau bisa punya rumah itu sejumlah anak kita katanya gitu. Oh gitu. Iya. Itu. Nah kenapa sejumlah anak kita? Karena memang dalam kehidupan manusia biasanya salah satu tugas yang paling besar itu ya, terutama secara finansial itu adalah memiliki rumah. Ya seseorang kan atau satu keluarga kan punya barang kan macam-macam ya, ada baju, ada tas, ada alat-alat kerja, ada kendaraan. Nah, tapi di antara semua itu yang biasanya memerlukan uang paling besar adalah rumah Pak Daeng. Betul. Rumah. Dan memang kita lihat. Dan saya ya memang akhirnya gagal juga tuh menepati janji untuk perumahan kepada anak gitu. Nah, gagal. Masa? Nggak mungkin lah. Gagal. Gagal Pak. Gagal karena anak tiga akhirnya lebih.
Akhirnya lebih. Jadi akhirnya saya hobi malah. Iya. Jadi di tiap kota ada rumahnya, properti, gitu kan. Hobi. Jadi ada anak lebih gitu. Karena memang menurut saya investasi di situ atau menyalurkan uang di situ berarti ikut berkontribusi, menciptakan kesempatan kerja di situ, orang bekerja di situ. Nah, berbeda Pak Dokter, ini mohon maaf nih, ada orang yang menimbun uang, padahal uang itu alat transaksi. Kenapa enggak menyalurkan ke situ biar terjadi sirkulasi dan produktivitas gitu? Saya rasa itu hal yang paling baik. Yang mungkin yang menarik nih begini, karena ini kan kita lagi diskusi pada hari ini kan ada fenomena katanya Gen Z gitu ya, itu enggan memiliki rumah. Sebetulnya kalau boleh. Ya kita paham lah bahwa Gen Z itu pertama begini, Pak pendapatan kita ini kurang gitu. Tetapi sebetulnya ya FLPP ini kan solusinya. Saya kan pernah tuh ketemu langsung dengan penerima FLPP di Kementerian Dalam Negeri. Itu diwawancara oleh Pak Menteri. Sebelum punya rumah FLPP tinggal di mana? Kos. Berapa kos sebulan? 2,5 juta. 2,5 juta sih waktu itu saya ingatnya. Terus sekarang punya rumah cicilan berapa? 1,7 loh. Ternyata lebih kecil. Itu kan membalik. Jadi PKP ini mampu membalik paradigma atau pola yang ada selama ini bahwa mencicil atau beli rumah itu lebih mahal daripada sewa. Ternyata bisa mencicil atau beli rumah itu lebih murah dibandingkan dengan sewa. Nah, itu artinya dobrakan pertama bahwa mitos beli rumah itu lebih mahal, lebih sulit daripada sewa itu dipatahkan. Di eranya Pak Ara ini sudah terpatahkan. Nah, yang kedua, teman-teman Gen Z, anak-anak ini Gen Z ini harus paham bahwa kita itu harus membedakan aset itu menjadi 2 kategori. Aset, ini rumus nih, rumus sukses. Kita dengar baik-baik. Dengar saya Gen Z aset, soalnya. Tadi saya catat 2 kategori. Pertama aset yang makin lama, makin panjang waktu itu makin habis. Ya, itu kendaraan. Kedua, ya kendaraan misalnya lama-lama nilainya makin handphone turun. Beli mahal. Handphone lama-lama makin hilang gitu ya. Kecuali memang handphone yang dipakai buat kerja ya. Tapi ya tetap habis juga sih. Lama-lama nilainya menurun. Penyusutannya besar. Terjadi penyusutan. Nah, tapi ada juga barang yang kalau dibeli itu dalam rentang waktu dia angkanya malah akan naik gitu. Salah satunya rumah. Dan itu adalah rumah. Ya, itu rumah atau properti. Atau tanah. Tanah atau rumah, intinya properti ya. Jadi misalnya saya pernah beli tanah ya. Itu awalnya ini di Palangkaraya, Kalimantan, masih karena itu orang kaget kok murah banget gitu. Mau disumbang sama beliau ke kementerian untuk bikin rumah untuk rakyat. Iya, jadi luar biasa sekali Bapak. Ya, luar biasa dalam sekali. Mendukung program Presiden Prabowo dan dalam mendukung kesuksesan perumahan PKP 3 juta rumah ya. Nah, jadi Palangkaraya. Iya, jadi tanah yang misalnya saya mau sumbangkan itu. Waktu saya beli berapa ya? Mungkin cuman berapa ribu begitu ya per meter ya? Iya, 25.000 atau tahun berapa itu Pak Dokter? Lupa saya beberapa tahun yang lalu. Terakhir saya lihat sudah per meternya sudah 350 atau 400.000 gitu. Atau bahkan 500.000 gitu. Cepat naiknya harga. Jadi kalau betul harganya sekarang misalnya berapa? 300.000 aja. 1,5 hektar alias 15.000 meter persegi. Itu kan kali 300.000 udah 4,5 ya? 4,5 miliar ya udah harganya ya? Kaya lah itu. 4,5 miliar itu yang disumbangkan ke PKP. Kalau 500.000 harganya per meter, kali 15.000, itu 7,5 miliar itu. Mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Menteri PKP. Kita doakan. Kan beliau mau kasih sumbangan, ya kan, supaya daerah tersebut berkembang. Dengan demikian ya orang nggak harus mikir Jakarta. Sudah disumbangkan sih. Sebetulnya kan ini juga belajar dari Pak Ara kan. Pak Ara nyumbang tanah, lalu kemudian ada pengusaha yang nyumbang bangunannya. Nah, sampai kalau saya menunggu orang yang menunggu pembangunan perumahan, mungkin belum tentu ketemu dan kelamaan. Jadi mungkin idenya nih Pak. Betul. Kalau bukan Pak Kodari, Pak Dr. Kodari, bukan Pak Menteri Marwarar, bukan
para menteri siapa lagi yang mau kasih contoh menyumbang untuk rakyat? Iya, kalau saya nggak mungkin Pak. Kalau saya belum. Nanti suatu saat belum. Jangan semua juga mulai mungkin. dari nggak ada sama aja. Saya juga bisa, mulai dari nggak ada. Bisa gitu terjadi. Jadi saya masih ingat kemarin itu saya kan ikut acara Hari Kesaktian Pancasila tuh. Siap. Acara kan di Lubang Buaya. Siap. Itu saya terus terang sambil nostalgia karena tempat kerja pertama saya itu di Halim Perdana Kusuma. Dulu saya sering lewat situ karena dulu saya tinggal di perumahan yang tempat saya nyewa lewat situ. Yang kedua yang lebih nostalgic lagi adalah di situ saya membeli furniture saya pertama. Satu set kursi dan meja dari Rotan. Harganya Rp500.000. Pasti itu perasaannya sangat ini ya Pak. Waduh, kayaknya ini kayak gitu itu ya masih gitu. disimpan. Simpan lah. Karena sekarang kan udah bisa berapa berapa ratus juta itu kalau sekarang perjalanan kehidupan. Ya. Jadi dulu saya ingat kok waktu itu saya rumah ini berapa harganya ya, tipe 36 lah. Sanggup nggak nih beli kayak begini. Jadi dulu memang awalnya satu rumah pun juga kayaknya berat gitu. Tetapi kalau kita optimis, kita kerja keras, kita kerja cerdas. Coba kasih kata kunci Pak Dokter apa gitu yang bisa membuat beruntung hidup ini. Kira-kira gimana sih Pak? Kan kalau misalnya kita mikirnya cara berpikir. Kalau Gen Z ini kan mikirnya, aduh beli rumah kayaknya mimpi doang, ini realitanya susah, ini sulit ini gitu. Mending ngopi gitu. Nah iya betul. Ya tadi, jadi sebetulnya Anda itu kalau beli rumah, selain Anda nanti akan punya tempat tinggal, yang kedua Anda juga akan punya aset, punya tabungan, yang akan terus berkembang sepanjang masa. Gitu. Dan sekarang Pak Dokter di kementerian ini sedang bekerja untuk mencari terobosan membangun skema rent to own. Jadi sewa, rent to own itu sewa tapi untuk memiliki. Jadi kesannya sewa. Ini terobosan baru ya? Iya, sedang dicari konsepnya dari sisi financingnya bagaimana, nanti minta dukungan pembiayaan dari pemerintah bagaimana, kalau ada subsidi bagaimana, tempatnya bagaimana dan seterusnya. Jadi konsep rent to own, jadi menyewa untuk memiliki. Jadi Gen Z yang biasanya takut membeli, udah sewa aja. Tapi nanti kamu akan memiliki. Saya kira itu jawabannya ya. Jadi ketakutan itu harus diberikan jawabannya. Nggak perlu takut. Bahwa yang Anda takut itu sebetulnya mitos. Yang Anda takut itu adalah hantu, begitu kan ya. Yang Anda takut itu sebetulnya adalah sesuatu yang tidak beralasan, belum kelihatan aja udah takut gitu. Iya sih, atau kalaupun misalnya memang itu sesuatu yang real di masa lalu, pada hari ini belum tentu seperti itu situasi kondisinya. Dengan mekanisme-mekanisme yang sudah dibuat, dengan skema-skema yang dibuat pada hari ini, akses memiliki perumahan menjadi lebih mudah. Dan sekarang di kementerian kita salah satu yang urusan paling banyak menyita kerja di sini itu adalah membuat regulasi yang lebih Pak Kodari, yang lebih kuat, lebih memberi kepastian hukum dalam jangka panjang di dalam urusan-urusan ini. Ya, intinya sih di PKP ini saya melihat ada keberpihakan yang kuat kepada masyarakat ya. Dan memang itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Betul. Dan itu kemarin juga secara simbolik juga maupun secara nyata juga kita lihat dan kita rasakan di acara tersebut, bagaimana di sebelah kanan dan kiri Pak Prabowo itu semua masyarakat rakyat. Ini juga anomali lagi nih, keluar dari biasanya kanan kiri presiden kan pejabat semua. Nah tapi ini di kanannya ojol. Di kirinya OB. Itu petugas kebersihan. Aman nggak? Aman. Yang jaga presiden ini kan rakyat kan gitu. Yang kedua presiden dekat sekali dengan rakyat. Dan kalau kita lihat kemarin yang dikasih penerima FLPP juga akad masyarakat. Dan ada terobosan loh saya lihat. Kalau selama ini kan yang namanya subsidi, cicilan segala macam itu pekerja formal. Tapi ternyata pekerja informal pun juga bisa. Salah satu terobosan yang paling dibanggakan di sini sekarang itu adalah bagaimana menyediakan subsidi rumah bagi non-fixed income. Nah itu kan selama ini tidak terpikirkan bagaimana ART, ojol, tukang bakso, orang yang nggak punya gaji. Kalau orang punya gaji itu
pasar tradisionalnya bank zaman dulu. Iya. Mau berutang, nggak mau berutang pun dipaksa datang berutang. Ya kan sekarang tidak begitu lagi. Sekarang itu menyasar agar terjadi pemerataan. Kira-kira begitu ya Pak Dokter? Betul. Jadi ada terobosan dari skema untuk mendapatkan keuangan, skema memudahkan, skema untuk bisa melayani masyarakat, segmen masyarakat yang lebih luas, yang semakin luas. Jadi salah satu yang dibanggakan juga sama Pak Menteri kemarin, saya simak dari pidato beliau adalah beliau berterima kasih kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo terima kasih banyak bunga untuk untuk subsidi rumah subsidi tetap 5%. Karena di tengah gejolak sekarang, gejolak moneter, gejolak keuangan, semua orang tahu bahwa kemungkinan naik bunga-bunga ini tinggi, Pak Dokter. Tetapi beliau mengatakan kepada Pak Prabowo, terima kasih Bapak Prabowo, Pak Presiden, bunga untuk rumah subsidi tetap 5%. Dan mudah-mudahan tetap begitu Pak Dokter, jangan ada naik-naik ini, karena 5% itu sudah posisi yang bagus bagi bank. Saya kira pemerintah termasuk Menteri Keuangan memang harus memberikan skema yang memudahkan masyarakat untuk membeli atau mengakses perumahan maupun sektor-sektor yang lain supaya konsumsinya berjalan lalu kemudian ekonominya bergerak berputar. Saya kira pertumbuhan 8% itu bukan mustahil. Kalau spending ke bawah, kredit, uang. Seperti Pak Purbaya lah. Walaupun Pak Purbaya Pak Ara lebih dulu. Viral banget itu kemarin itu. Loh, ini begini loh Safira, kan beliau ngomong apa adanya. GWM, beliau ikut berjuang. Saya lihat kan, saya saksinya penurunan GWM BI, kur perumahan, kan burden sharing, beliau ada di situ. Wajar lah diomongin gitu. Pak Purbaya memang pintar ya. Jadi dana cadangan pemerintah di BI disalurkan kepada Himbara. Tapi mohon maaf, udah kedulan parah. Dibahas lagi guys. Viral lagi dong ini. Dan begini Pak Purbaya itu kan Bapak memang dananya Bapak, dana Menteri Kementerian Keuangan. Tapi kalau GWM bukan dananya PKP, otoritasnya bukan di PKP, tapi bisa. Jadi sebetulnya Pak Purbaya saya revisi, Bapak keduluan 2 kali. Jadi otoritasnya nggak di sini, itu kur juga tidak di sini. Kur kan di sini di Danantara. Terus kemudian BWMBI juga tidak di sini. Burden sharing juga tidak di sini. Tidak, di Menteri Keuangan, di Karpet Gubernur merah BI. juga. Karpet merah tidak di sini, Pak. Ya, PBG, BPHTB nggak di sini. Adanya di mana di Kemendagri. Safira, kamu kesempatan baik bertanya, ya kan? Petunjuk apa lagi untuk Gensi? Itu apa tuh 5 menit lagi itu memang udah dipasang buat saya lihat atau kebetulan dari sini? Aduh. Nah, kalau kepanjangan dia aja. Soalnya dari tadi saya sengaja belum menjawab tugas KSP, ditaruh di akhir. Biar dipelajari. Biar ditunggu aja nanti oleh pemirsa. Nanti di belakang aja nanti saya jawab tugas KSP. Kalau gitu kan tadi kita membahas ada di Kemendagri, ada di Kementerian Keuangan gitu kan. Ini berarti program perumahan ini kan lintas kementerian, lintas lembaga gitu. Jadi KSP ini kan perannya komunikator dan fasilitator gitu. Sejauh ini Pak, biar nggak tumpang tindih itu gimana sih Pak gitu, biar tidak ada kesannya menaikkan seseorang, menjatuhkan seseorang gitu. Beliau galak banget. Iya. Ini kayaknya Safira ini nonton itu Pak Kodari itu menentang Menteri Keuangan katanya gitu ya. Itu namanya kan biasa di pelintir-pelintir di media sosial. Padahal saya sebetulnya saya muji dua-duanya. Cuman supaya seru gitu ya. Saya agak pleset-plesetin dikit kan gitu. Kalau nggak diplesetin mah viral. Itu kan viral karena saya pleset-plesetin kan gitu kan. Tapi mereka ini analis medsos. 2, 3, 4. Luar biasa sekali Pak Kodari, klarifikasi guys di sini guys. Katanya itu sengaja biar viral guys. Apa saya sekalian klarifikasi kekayaan saya? Aduh, gimana nih Pak? Saya tahu juga viral juga itu, saya tahu juga itu. Makanya kalau kursi rotan, sekarang bagaimana gitu. Saya klarifikasi ini aja, jawabannya aja langsung. Iya, boleh Pak, silakan Pak. Kok Kodari itu tukang survei itu kok kaya banget ya? Satu, saya bukan tukang survei biasa. Biasa sekali. Jadi gini, kalau Pak Menteri kan selalu bilang sama kita, Daeng kamu mau apa? Mau sukses?
mau milih judul yang bagus, mau milih tema yang bagus, mau milih konten yang bagus, ya belajar kuncinya sama Pak Kodari, ya kan? Tanya sering-sering, dempet-dempet. Kalau misalnya nggak dibalas, paksa. auto viral gitu Pak, auto viral memang. Iya, jadi ilustrasi begini aja. Seniman ya. Iya. Ada nggak yang orang tua mau anaknya jadi seniman? Bu, saya mau. Kamu mau jadi apa nak? Saya mau jadi seniman. Saya mau jadi pelukis. Jadi mana? Orang tua seneng nggak? Enggak sih Pak. Mikir. Kenapa nggak seneng? Karena nggak Tidak jelas ada masa depan katanya. Ya. Tapi Anda kenal nggak yang namanya Nyoman Nuarte? Itu seniman pematung Pak, kaya banget Kaya. Pak. Iya, benar. Kaya banget Pak. Betul. Ya, sangat. dia punya Nyoman Nuarte New Art Center di Bandung. Gede banget, keren banget. Ya. Lahan gede banget di komplek namanya Setra Duta. Setra Duta itu komplek mewah di Bandung. Kalau nggak percaya coba cek. Betul. Ya, datang sendiri ke sana. Lahannya gede banget di tengah kota Bandung. Jadi kaya nggak kaya? Mampir ke rumahnya kalau bagus nggak rumahnya? Bagus. Nah, untuk diketahui juga sebetulnya GWK itu dulu aslinya Pak Nyoman Nuarte. Kalau ini pasti banyak yang pernah ke Bali kan dan pernah mampir ke GWK kan? GWK. Garuda Wisnu Kencana. itu dulu segede-gede gitu, itu punya Pak Nyoman Nuarte. Luar biasa orang Jadi itu. Ya? ada seniman yang kaya. Betul. Nah, gitu. Jadi kenapa Nyoman Nuarte kaya? Karena Nyoman Nuarte bukan seniman biasa. Jadi Oke. Kalau Bapak? Kalau Bapak bukan survei survei biasa. Oke, luar biasa. dan gitu. Dan surveinya selalu benar gitu. Yang kedua, saya itu punya prinsip hemat pangkal kaya. Iya. Tapi tidak pelit. Hah? Tidak pelit. Tidak pelit. Tidak pelit dong Tidak Pak, pelit. kan udah disumbang Justru tanah gini, tadi. Justru Iya, orang nyumbang. orang nggak Berapa pelit ribu itu hektar. justru Akan biasanya tambah kaya. balik lagi Iya. lebih banyak. Siap. Benar sih Saya Pak. rasa memang Saya kalau punya uang nggak ada dipakai buat apa jor-joran, Oh, apa iya. buat judi, nggak ada. Iya. Kalau Nggak, ngopi dikurangi sedikit. Aduh, Ngopi gimana Ngopi sih? itu ya, ngopi itu ya, saya sebut merek ya, Iya. nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. biar rame ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kapal api. Kapal api boleh dong, masuk Gua dong, nggak masuk mahal, dong, Bos. sponsor dong. Iya. Gitu. Saya itu kopi paling enak kapal api, udah saset kecil itu sudah, nggak pakai gula lagi, hemat nggak tuh? Hemat. Nanti kalau minum kopi yang ini. Nggak apa-apa, jangan di-cut ini ya, Jangan biar rame ini. Paling nggak gini, paling nggak nanti kapal api ikut mempromosikan Oh, iya. podcast ini. Kayaknya bentar lagi kapal api masuk nih sponsor nih. Sejarah itu lebih melekat di kepala orang. Maka Iya. kapal api pun bolehlah berkontribusi kan. Boleh di sini pasang iklan. Sekarang kan perusahaan tembakau sudah kontribusi. Iya. Jarum pun berkontribusi. Iya. Ya kan Perusahaan perusahaan-perusahaan kopi. tambang nggak apa-apa Iya. disebut namanya yang sudah ada rumpun semua sudah untuk melakukan renovasi rumah oleh swasta. Pak. Oh iya, BSB. kita ngundang kapal api Iya, Pak. untuk ikut partisipasi dalam program bedah rumah Bedah oleh rumah swasta. oleh swasta. Iya kan? Saya rasa Ikut Memang Buddha ada Suci, terobosannya ya kan? ini. Ikut Buddha Suci, ikut mana Beliau lagi? itu kalau- Namanya udah disebut loh, sini loh. Beliau itu kalau ngomong Tolong ada masuk ya. maksudnya, ada Tolong masuk tujuannya. setelah ini. Iya. Nggak mungkin kosong. Nah, hemat Ya, pangkal kaya itu juga salah satu kunci sukses. Mungkin orang ada bilang, itu kan katanya-katanya aja, itu orang zaman dulu. Nggak, Enggak. kalau itu betul. Saya itu duit tuh nggak dipakai buat jor-jor. Kalau ada uang saya belikan lahan tanah. Saya beli, ini cerita yang lain ya. Siap. Saya beli harga 25.000 per meter. Sekarang sudah 500.000 per meter. Saya ingat, saya nggak pegang, saya nggak urus, ingat pun enggak. Tahu tuh harganya naik. Iya. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau kaya, salah satu cara kaya paling profit itu adalah dengan properti. Betul. Gitu. Ya, Beli rumah, properti. beli Beli tanah, rumah. gitu ya. Mungkin juga ini ide ya, mumpung ide ya bangun sini ya. Kalau kita bicara terobosan agar masyarakat punya perumahan, kenapa nggak dibuka skema untuk kepemilikan tanah? Jadi mohon maaf nih ya, Pak Ara nih, ini spontan aja nih. Ya, siap. Jangan hanya fokus kepada pembangunan perumahan dan juga kepada perbaikan perumahan. Jadi- Pikirkan bagaimana bisa masyarakat itu punya akses tanah. Jadi bagaimana caranya pembiayaan perbankan diberikan kepada masyarakat untuk punya akses tanah? Iya. Nah sekarang kur Orang perumahan. mau punya rumah kan punya tanah. Benar. Gimana caranya punya rumah nggak ada tanah? Jadi kira-kira Pak begitu. Dokter, salah satu keunggulan kur perumahan ini sekalian Iya, kita iya. bicara kur perumahan, salah satu keunggulan kur perumahan boleh digunakan untuk membeli tanah. Oh gitu, Iya. udah bisa? Udah boleh. Coba dipromosikan. Jadi dikasih 5 miliar revolving, Iya. 4 kali 5 miliar berarti 20 miliar
boleh digunakan untuk membeli tanah Iya. dalam rangka membangun perumahan. Oke. Boleh. Coba nih gini ya. Anda biasa ngopi sehari itu bayar berapa sih? Sekali ngopi itu berapa kalau di kafe-kafe itu? 50. 50.000 dah ya. 50.000 deh, Pak. 50. Kalau Anda tiap hari ngopi di situ kali 30 berapa? Oh, 50 kali 1,5 juta. 1,5 juta. 1,5 juta. Lumayan. Sebetulnya Anda sudah bisa buat nyicil rumah loh. Waduh. Kalau perumahannya itu Waduh. 1,4 juta, 1,5 udah kebeli rumah loh. Udah kebeli. Waduh. Jadi kelakuan adik-adik ini ya, anak-anak ini ya, Tanpa terasa. ngopi tiap hari 50.000 Iya. itu tanpa terasa. Iya. Sebetulnya bisa buat beli rumah. Apalagi kalau buat beli tanah. Lebih murah lagi. Jangan-jangan itu ya. Bandingkan dengan saya yang sudah kaya, ngopi tiap hari, kapal api. Jangan-jangan itu maksudnya. Sebentar, kapal api ya. Saya curiga, Tolong Pak. ya, BSP swasta ya, Nah. BSP swasta. Pak, saya curiga Pak pemilik saham kapal api ini. Ada sahamnya kayaknya ini di kapal. Mungkin. Mungkin Nanti ya. kita- Yang kedua, Nanti kita yang kedua, selidiki. ada duit saya taruh buat trading saham. Oh. Iya, trading saham. Kalau main saham ya, Main kemudian saham itu tidak melanggar hukum. enggak melanggar hukum, Enggak ya. justru Pejabat negara enggak ya? justru di situ itu malah enak. Kenapa? Udah langsung dapat bersih, pajaknya segala macam dipotong. Sudah dipotong Iya. oleh untuk Kalau negara. Anda gini loh, berbisnis itu nggak mudah. Dapat untung 10% itu ya nggak mudah juga. Nah, tapi kalau ada trading saham dapat 10%. Iya, ini bagian dari diskusi perumahan. Orang Iya. harus punya uang Iya. untuk membeli rumah. Iya. Nah, Iya. supaya punya uang, Iya. pandai-pandailah Iya. berhemat. Iya. Kalau ngopi 50.000, Iya. kurangi jadi kopi 5.000. Iya. Gini deh, Pak. Nggak nyampe kali 5.000 itu sasetan kopi kapal api. Nggak, 2000. Kapal api lagi ya. 2000. Kapal api lagi, saya curiga Ini ini loh yang beneran segini punya itu loh. saham itu Dua- loh. dua- dua- Saya curiga 2000. Pak, Bapak beneran Nggak, punya saham kayaknya nggak. Pak. Jadi tujuannya Ada itu maksudnya. supaya ini Kapal api segera itu BSPS BSPS. swasta. Oh, iya, benar. BSPS BSPS swasta kan swasta. namanya udah disebut di sini. Dan saya rasa Setuju, kapal setuju. api ya punya cakupan. Semua orang kenal ya. Iya, jadi benar mereka sih. harus Semua orang kontribusi. kenal. Iya. Pak, Jadi akses ke tanah, Ke jadi tanah boleh, Pak. nabung tanah dulu, Gen Z, Anda nggak harus bangun rumah, tapi Anda beli tanah, saya jamin deh, ya ya betul. harga tanah itu akan naik karena tanah itu nggak diciptakan 2 kali oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Jadi tanah-tanah, saya kan ngalamin langsung ya. Iya. Tanah-tanah yang tadinya jauh, tanah-tanah yang tadinya istilahnya murah, Iya. Terlantarkan. setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apalagi 30 tahun, itu jadi tengah kota Dan mungkin harganya di mahal. tangan orang yang berpikir ekonomi, berpikir produktivitas, Iya. tanah-tanah yang tadinya ditelantarkan bisa digunakan untuk kepentingan Iya. produktif. Oh iya gini, Jadi- jadi pada hari ini juga Kementerian PKP telah membuka ruang entrepreneurship baru yang luar biasa luas, yaitu entrepreneurship dalam hal properti. Iya betul. Nah, balik lagi tadi kan bagaimana seorang Angga, seorang Wawan menemukan jalannya untuk berhasil, untuk sukses itu lewat jalur properti. Properti. Nah, sekarang anggaran untuk dana murah FLPP segala macam itu Kata menjadi Pak, meningkat. kata Itu Pak, kesempatan. kata Pak Wawan tadi, Iya. seandainya kur perumahan ada di era saya, saya nggak bisa bayangkan, katanya dia. Bagaimana pencapaian saya hari ini? Pencapaian, betul. Karena dulu dia minjam uang tantenya, modal awalnya cuma 300 juta. Oh, oke. Jadi pertama itu modal 80 juta, Iya, iya. rugi. Rugi. Tapi dia tidak berputus asa, dia pinjam tantenya Coba lagi. 300 juta, akhirnya berhasil. Dan sekarang dia sudah bisa bangun 6.000 Iya. setahun. Setahun. Dan dia berjanji besok untuk 50.000 rumah itu Wow, luar bersama biasa. Pak Menteri di bulan Desember ya. Ya, satu lagi dari acara akad masal kemarin itu, di situ telah lahir inspirasi nyata figur-figur bernama Angga dan Wawan. Iya, betul. Mereka itu adalah contoh-contoh dari the Indonesian Dream, Indonesian Dream. living Indonesian Dream. There is such ada yang namanya Indonesian Dream, bukan cuma American Dream. Betul. American Dream itu kan berawal dari pengalaman Amerika sebagai sebuah negara baru. Orang-orang awal Amerika itu yang datang dari Eropa Iya, betul. itu nggak bawa apa-apa Nggak bawa kecuali apa-apa. baju di badan, Iya. gitu. Tetapi karena mereka punya Kerja kerja keras, lalu itu tanah baru, ada berbagai macam kesempatan, mulai dari pertanian, Luar biasa peternakan, mereka. Bahu-membahu untuk kemudian pada giliran berikutnya itu industri, lalu kemudian juga ada minyak. Orang-orang terkaya di Amerika kan berawal dari sana. Berawal dari Minyak, dari pemilik lahan, dari pembangun rel kereta, itu. Mereka jadi berhasil. Dan sampai sekarang Amerika dianggap sebagai negara dengan peluang
keberhasilan besar. Banyak migran kan? Betul, masuk. Cuman istilahnya modal pas-pasan, datang sebagai siswa, lalu kemudian menjadi entrepreneur dan berhasil gitu. Sebetulnya Indonesia pada hari ini juga punya yang namanya Indonesian Dream. Ya, dengan negara yang terus tumbuh dengan skala ekonomi yang makin besar, dengan opportunity yang ada, itu bisa lahir yang namanya Angga, yang namanya Wawan, yang namanya Kodari, yang namanya Salamuddin Daeng, yang namanya Zafira. Salamuddin Daeng belum. Pak Wawan tadi bilang living begini. juga dong. Living kan gak kebayang jadi dokter. Dokter Daeng. Ya benar ya, dokter Salamuddin ini kan belum. dokter juga kan? Bukan, belum. Oh iya. Pak Daeng harus optimis dong. Optimis living Indonesian Dream. Jadi gini Pak Daeng, saya juga dulu belum dokter, tapi sudah disebut dokter. Nah sekarang Pak Daeng ini sebetulnya kualifikasi lebih dari dokter. tinggal formalnya saja ini. Ini nyemangati Daeng ini. Ya siap. Jadi satu tadi dari Pak Wawan. Ini ya, apa yang dikerjakan di PKP ini menurut saya bisa jadi 10 disertasi loh. Bisa Pak. Iya. Saya udah lihat. Jadi bahannya udah di depan mata Pak Daeng, tinggal menuliskan saja. Saya bahkan sudah bisa menghasilkan sekitar 180 artikel. Ya sudahlah, makanya harus jadi terus selesai. Saya kirim ke Pak Kodari ini. Harus, udahlah itu. Sambil kerja di sini, ya kan, sambil ngerjain doktoral. Kita itu paling cepat ngerjain tugas sekolah atau tugas kuliah itu, pengalaman saya ya Zafira. Kalau mengerjakan sesuatu yang kita sukai dan ada di depan mata kita ada di situ. Sambil menyelam minum kopi. Minum kopi. Sambil menyelam minum kopi, Pak. Iya. Kalau minum air biasa, minum kopi itu. Kita tetap harus Indonesia. Iya. Ngopi banget anaknya. Dokter, ini PR podcast Suara Hunian. Ini tugasnya edukasi. Saya belum jawab ya, takut lupa nanti. Siap. Fungsi KSP dulu dari tadi tanya kan belum jawab. Iya. Saya kira kita udah bisa berkata dengan cara beliau menjelaskan. Oh begini tugasnya ya, menjelaskan segala sesuatu. Iya, sebetulnya gini, kalau kembali kepada Perpresnya, KSP itu tugasnya monitoring dan evaluasi program-program prioritas Presiden. Makanya kalau sering lihat saya di acara PKP, karena ini salah satu program prioritas Presiden perumahan itu. Sekarang 5 bukan yang karena kedua, ada kedekatan khusus Pak. Manajemen Bukan karena ada kedekatan ditambah khusus. lagi itu. Yang kedua manajemen atau mengolah isu-isu strategis. Oh, diracik dulu di sana. Iya, mengelola lah ya, dengan cara saya. Siap. Dikasih bumbu, Pak. Nah, saya ngomong begini, saya hadir, saya mendorong, itu adalah bagian dari upaya mengelola isu strategis dan program prioritas. Siap. Bagaimana misalnya dalam sektor perumahan ya mendorong ide-ide baru, terobosan baru, bagaimana mendorong sektor sisi supply, sisi demand dari perumahan ini dengan membuka perspektif generasi muda Gen Z kan yang tadi kecenderungannya pada hari ini nggak mau punya rumah, mungkin setelah mendengar diskusi kita ini gitu jadi ya, mau punya rumah gitu, Pak. pengen punya rumah, tentunya mendengar podcast kita ini sambil minum kopi kapal api dan menghemat 50.000 setiap hari sampai kemudian 1 bulan itu dapat 1,5 juta, Anda bisa cicil rumah dan bisa tanah. dan sehingga nanti biasanya gini loh, kalau udah punya satu pasti itu akan lebih mudah jadi 2, punya 3, punya 4 dan seterusnya. Dan itu sudah bisa jadi entrepreneur, sudah melatih diri untuk ke arah sana. Iya. Dan mindsetnya udah diubah dari nggak punya rumah pada hari ini pengen punya rumah sebanyak jumlah anak. Jangan dijawab lagi, kami nggak mau punya anak. Waduh, apalagi ini perumahan dari sisi demand sebenarnya bisa diambil 500 juta Pak oleh anak-anak Gen Z karena syaratnya, karena syaratnya cuma satu. Dari sisi demand itu syaratnya cuma satu, untuk melakukan kegiatan usaha produktif di dalam rumah. Berarti kalau jadi influencer jadi misalnya beli rumah, kalau kamu jadi beli rumah, ngambil kur ini kan 500 juta, lalu beli rumah dengan 500 juta, bunga 5% ya. Beli rumah, ya kan, lalu beli rumah melakukan kegiatan usaha produktif di dalamnya. Bukan untuk modal kerja, kalau modal kerja bisa pakai kur yang lain atau yang lain. Gitu kira-kira. Jadi tersedia sekali kesempatan live TikTok itu yang influencer itu udah bisa. Jadi sudah paham tugas KSP ya. Kalau kita undang lagi, mudah-mudahan beliau mau datang lagi. Masih banyak isu yang perlu kita bedah lebih dalam lagi. Benar Pak. Nah sekarang gini, saran untuk podcast Suara Hunian. Bentar Pak, sebelum biar itu 20.000
piun. Sebelum itu Pak, sebelum kita bahas viral-viral gitu Pak, saya mau nanya nih satu lagi Pak. Kalau gitu Bapak melihat bagaimana sih 5 tahun, 10 tahun ke depan itu sektor perumahan ini, apakah ada yang bergeser gitu? Karena kita tahu ya bahwa semakin lama semakin padat gitu Pak. Apakah kemungkinan ke depannya itu ada proyeksi Pak, proyeksi ke depannya gitu Pak. KSP melihatnya bagaimana gitu? Apakah ada pergeseran gitu? Apalagi kalau Gen Z ini kan semakin lama semakin digital gitu. Maksudnya Pak. apakah KSP akan mengembangkan riset-riset, penelitian-penelitian? Jangan diteliti mulu dong Pak, harus ada hasilnya Pak. Dikerjakan. Siap. Ya, isunya tetap soal pertama backlog ya, terus kemudian kualitas perumahan dan bagaimana mengatasi permasalahan ini. Gitu. Nah, kalau bicara Kementerian PKP yang diberikan amanah untuk mengatasi masalah itu, terobosan sudah banyak, tetapi nggak berhenti di sini aja. Kita terus mencari terobosan. Rent to own itu tadi kan menarik juga. Mungkin juga secara keuangan barangkali mudah-mudahan bisa lebih ringan lah, misalnya dengan skema konvensional ya. Dicarikan lebih ringan, terutama untuk bisa mengakses apartemen. Betul. Dan mungkin itu juga nanti Gen Z akan bisa tertarik ya. Karena saya misalnya nggak harus pasti dari awal gua milikin, ya udah gua sewa dulu deh. Iya benar sih Pak. Kan awalnya nyewa, lama-lama ternyata jadi punya kan begitu. Idealnya itu bagaimana sih membeli apartemen seperti membeli rumah subsidi? Kira-kira gitu. Tapi saya mau mengingatkan berdasarkan pengalaman saya bahwa ya Anda harus paham bahwa memiliki rumah itu tidak selalu berkaitan dengan kewajiban bahwa Anda itu harus akan berkeluarga dan seterusnya. Kalau saya nggak mau berkeluarga, saya nggak usah perlu rumah. Nggak juga sih. Itu bisa Anda lihat sebagai Zafira udah berencana nih dia. Udah. Tentuan apartemen. Resonate nih sama Zafira ini. Bisa dianggap sebagai ya investasi tadi lah. Investasi. Tabungan bisa dipakai sendiri, bisa disewakan. Bisa. Ya. Keuntungannya berlipat ganda itu. Iya. Disewakan. Saya nanti bisa beli saham. Jadi gini, kalau kita ada istilah begini, kalau kita mau berutang, berutanglah yang produktif. Untuk produktif, bukan untuk konsumtif. Iya, bukan konsumtif. Yang berutang yang berbahaya itu kalau konsumtif, yang habis. Tapi kalau untuk berusaha ya, untuk dunia usaha atau untuk properti itu sebetulnya utang yang bagus, utang yang oke. Kenapa? Dia akan memberikan nilai yang makin besar di masa depan gitu. Jadi berutang untuk properti itu berutang yang bagus karena nanti Anda akan membeli masa depan gitu. Jadi kalau Anda beli sekarang, nanti mungkin kalau Anda tunda-tunda 5 tahun 10 tahun mungkin udah nggak kebeli lagi karena inflasi dan seterusnya. Cepat sekali Pak. Cepat sekali naiknya gitu. Jadi makin cepat Anda makin terlambat kita mikir makin nggak bisa mendapatkan itu. Semakin jauh dari keinginan punya saham Iya. Udah nggak usah kita sebut lagi. Itu gitu. Apalagi itu makin jauh lagi. Pak Dokter, ada pesan terakhir untuk podcast Suara Hunian? Keep going. Apa keep going ya? Keep going. Pokoknya kalau bicara media sosial itu yang penting tuh konsistensi lah. Nah, coba konsistensi dulu. Mana Mita? Produksinya. Kemudian turunan-turunannya juga perlu. Menarik. Jadi bukan hanya berhenti di podcast, tapi diolah jadi meme, jadi klip yang lebih pendek, yang lebih mudah dicerna, dikonsumsi. Kan katanya juga Gen Z ini span of attention-nya kan pendek. Siap. Jadi kalau harus nunggu nonton 1 jam nggak kuat, gitu ya, dibikinlah versi-versi yang lebih pendek itu. Iya, dibikin clippers. Makanya terminologi, istilah-istilah, joke-joke gitu kan, harus ada. Harus gitu. kaya. Karena itu yang membuat mereka itu bisa tertarik gitu. Iya benar sih Pak. Bapak kayaknya tahu banget gitu Pak. Lo yang praktisi. Praktisi. Dan baik hati. Dan mau ngajarin. Kalau yang lain kan nyimpan ilmunya buat diri sendiri. Oke, kira-kira begitu. Makasih. Pak Dokter, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bapak. Di Sangat tengah luar biasa. kesibukan. Pemirsa Suara Hunian, sebagaimana saya ingin mengutip kutipan siapa Pak? Nasihat dari Menteri terakhir, nasihat dari Menteri Marwarar Sirait, Bapak Marwarar Sirait. 3 hal. Iya Pak. Bagi siapapun di dalam kementerian kita. Harus 1, dekat dengan ide, gagasan. Harus kuat. 2, terobosan. Oke. Yang ketiga, goal. Jangan lupa goal. Jangan gocek-gocek aja, tidak goal. Maksudnya goalkan.
Harus ada ide, gagasan, terobosan, dan juga goal. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa Suara Hunian. Kita dari tadi udah ngobrol ke sana ke sini. Semoga sponsornya masuk ya setelah ini. Luar biasa sekali. Ikut dalam program rumah ini renovasi. Ikut dalam BSPS, swasta. Bukan buat PKP ya, buat masyarakat. PKP tak pegang uang sepeser pun dari itu, tidak ada. Luar biasa sekali ya, kita sudah mendengarkan informasi-informasi yang tentunya sangat berharga buat kita semua. Karena di Kementerian PKP ini, apalagi di podcast Suara Hunian ya, kita selalu percaya bahwa mempunyai rumah itu bukan cuma mimpi, tapi juga sebuah realita yang akan nyata. Saya Zafira Alimifta pamit undur diri di sini, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.